Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak kelas 5A beserta keluarga masih dalam sehat-sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin ya, yaitu matematika. Namun kalau kemarin matematikanya kita tentang penjumlahan dan pengurangan untuk menyelesaikan suatu masalah di soal cerita, sekarang kita lanjut di menyelesaikan masalah dalam perkalian dan pembagian pecahan. Ya, sebelum itu disiapkan buku paketnya, alat tulis, kemudian buku tulis dan perlengkapan lainnya. Sudah? Nah, itu kita mulai. Perhatikan contoh buku ISPS Matematika halaman 17. Ya. Di sana ada contoh soal, ada dua, kita bahas satu-satu dulu ya. Yaitu kita mulai di contoh soal nomor 1. Seorang pedagang mempunyai persediaan 12,5 kg tepung terigu. Setengah dari tepung terigu tersebut telah dipesan ibu. Sisa tepung terigu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika berat tepung terigu di setiap kantong adalah 0,25 kg, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Ya, berarti kita cari apa dulu? Yaitu mencari sisa tepung. Ya, tapi untuk mengerjakannya jangan lupa dibuat, diketahui, ditanya, dijawab, dan jadi. Ya, penyelesaiannya diketahui tepung awal 12,5 kg. Kemudian sisa tepung yaitu dengan cara yaitu tadi diambil berapa? Setengah. Setengah itu kalau pecahannya bisa ditulis 1/2. Oke. Diambil setengah berarti setengah dikali tepung awal yaitu ini. Ya. Setengah dikali 12,5, kita buat pecahan biasa dulu gak apa-apa, yaitu 1/2 dikali 125/10, hasilnya 125/20. Kemudian buat pecahan jadinya 6, 5/20, disederhanakan lagi atau dikecilkan yaitu 6, 1/4, atau boleh ditulis di pecahan desimal yaitu 6,25. Oke. Ingat kalau 1/2 adalah setengah atau desimalnya 0,5, maka 1/4 untuk desimalnya yaitu 0,25. Ya, ini diingat-ingat. Oke. Kalau setengah 0,5, kalau 1/4 itu 0,25. Kita lanjut. Kemudian yang ditanyakan apa? Belum ya. Tepung tadi awal 12,5. Sisa tepung yaitu ini 6/1/4 atau 6,25. Kemudian yang kita ulangi apa? Akan dimasukkan ke dalam tiap kantong yang memiliki berat 0,25. Ya. Pertanyaannya, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Berarti gini. Tepung ini ya 6/1/4 akan dimasukkan kantong yang beratnya 0,25, tapi dapat berapa kantong yang dihasilkan ya? Dari ini 6,25 atau 6/1/4 dimasukkan ke dalam kantong yang beratnya 0,25, itu dapat berapa kantong? Maka dari itu kita jawab sama-sama. Itu caranya sisa tepung terigu ya, ini 6/1/4 dibagi berat kantong 0,25. Ya, kita ada dua cara, yaitu yang pertama kita menggunakan pecahan biasa dulu. Ya, dari hasil ini kan pecahan jumlah sama pecahan desimal dibuat pecahan biasa. Nah, 25/4 dibagi 25/100. Ingat kalau pecahan itu yang tanda pembagian diganti perkalian, dan bilangan yang kedua ini diubah menjadi atau dibalik. Nah, itu dikerjakan seperti biasa. 25 dikali 100 berapa? Yaitu 2500. 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, kalau ada 02 di sini coret saja. Coret, tinggal 25/100.
1. 25 per 1 yang kalau bilangan pecahan yang bawahnya atau bijian 1, tulis yang atasnya saja, yaitu 25. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu dibuat desimal semua, tapi disamakan dengan cara apa? Dikali 100. Biar koma yang ini tidak ada. Oke. Karena sama-sama ada 2 angka di belakang koma, maka dari itu bisa dikalikan 100. Hasilnya 625 dibagi 25 dan hasilnya adalah 25. Sama ya, antara ini sama ini. Boleh dibuat pecahan biasa dulu atau pecahan desimal. Ya, saya ingatkan matematika memiliki cara atau menghitung yang sangat banyak. Oke. Yang penting jawabannya sama. Itu. Berarti kalau sudah ada diketahui, ditanya, jawab, dan sudah ketemu hasilnya, kita tinggal menuliskan jadi. Jadi banyaknya kantong tepung terigu yang dihasilkan adalah 25 kantong. Seperti itu ya. Kita lanjut yang contoh yang kedua. Saya ingatkan untuk soal cerita harus dibaca dan dipahami betul agar tahu apa yang kita cari dan apa yang kita dapatkan dari soal tersebut. Contoh soal nomor 2 ya. Paman mempunyai lahan pertanian berbentuk persegi panjang ya, hanya berbentuk persegi panjang. Kemudian panjang dengan lebar, saya ulangi, paman mempunyai lahan pertanian berbentuk persegi panjang dengan lebarnya 1,5 hektometer. Kemudian panjang lahan tersebut 1/3/4 kali lebarnya ya, 1/3/4 kali lebarnya. Pertanyaannya, berapa luas tanah pertanian paman tersebut? Berarti kita tulis diketahui dulu. Yang diketahui lah lebar lahan, yaitu tadi ini ya, lebar lahan 1/2 hektometer. Nah, ini lahannya persegi panjang ya. Lahannya ingat persegi panjang dengan lebar, ini lebar yaitu 1/2. Kemudian panjang lahan itu 1/3/4 kali lebar lahan. Nah, panjang yang sini. Nah, berapa berarti panjang lahannya? Ada kata-kata kali lebar, tinggal itu saja 1/3/4 dikali lebarnya berapa tadi? 5, 1/2. Dihitung seperti biasa, dibuat pecahan biasa dan campuran tadi menjadi pecahan biasa. Kemudian dihitung di biasa 7 kali 11 berapa, 4 kali 2 berapa, hasilnya 77 atau 77/8. Nah, kan ini pecahannya kurang tepat, dibuat menjadi pecahan yang lebih tepat, yaitu 95/8. Ini baru panjang lahan. Tadi pertanyaannya apa? Berapa luas lahan pertanian paman? Tadi harus ini semua lahan yang ini. Nah, saya bagaimana? Nah, masih ingat rumus luas persegi panjang? Rumusnya yaitu luas persegi panjang, rumusnya panjang dikali lebar, yaitu panjang ini dikali lebar. Tadi sudah kita ketahui kalau lebarnya yaitu 51/2 ya. Tadi rumusnya panjang dan lebar ya, kita masukkan. Nah, panjang dulu, panjang kali lebar, panjangnya baru sudah ketemu ya. Panjang 95/8 dari dasarnya ini, kemudian lebarnya yaitu 51/2. Kita buat pecahan biasa lagi, hasilnya 77/8 dikali 11/2 dikali biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya 847/16. Nah, ini sudah betul tapi masih kurang tepat. Kita jadikan pecahan
campuran, hasilnya yaitu 12, 15/16 ya. Berarti kalau sudah ada diketahui, sudah ada ditanya, sudah ada dijawab dan mengetahui jawabannya, kita nulis jadi, yaitu jadi luas lahan pertanian paman adalah 12, 15/16 hektometer persegi. Itu ya, itu contoh atau penjelasan dari halaman 17 nomor 1 dan nomor 2. Kita akan lanjut lagi di halaman 18 ya. Ini saya kasih contoh untuk nomor 2. Perhatikan nomor 2. Seorang pedagang buah rata-rata dapat menjual buah jeruk setiap hari sebanyak 25/1/2 kg. Berapa kilogram hasil penjualan jeruk pedagang tersebut dalam seminggu? Nah, kita ditulis dulu, diketahui pedagang buah dapat menjual jeruk setiap hari sebanyak 25/1/2 atau 25,5. Berarti satu hari, satu hari bisa menjual segini atau 25/1/2 atau 25,5. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa kilogram hasil penjualan jeruk pedagang tersebut dalam seminggu? Berarti untuk menjawabnya gimana? Yaitu satu minggu ada berapa hari? Yaitu 7 hari. Jadi untuk mengerjakan ini jawabnya langsung saja 25,5 dikali 7. Nah, kalau menemukan seperti ini, angka 7 itu sama halnya, bentar, bisa ada yang keliru. Nah, ini itu 7/1 ya, maaf, belum saya ganti ya. Nah, terus ini ya, 25,5 dikali 7. Pecahannya seperti biasa, dibuat pecahan biasa. Nah, untuk yang angka 7 ini itu langsung boleh diganti 7/1 ya, hasilnya yaitu 357/2 ya. Tapi kalau ini cuma 7 saja, boleh langsung dikali ini ya, hasilnya langsung ini. Yang bawah tetap seperti itu, boleh. Kenapa? 7/1 sama saja seperti itu kan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, dibuat pecahan campuran yaitu 178,5 seperti itu ya. Kalau ada angkanya cuma 1 seperti ini, langsung dikalikan atasnya saja. Tapi ingat, ini dibuat pecahan biasa ya. Sama kan hasilnya dengan yang atas ya. Kalau sudah ketemu jawabannya, jangan lupa dikasih jadi. Nah, jadinya di bawah itu hapus dulu biar kelihatan. Nah, berarti jadi hasil penjualan jeruk pedagang tersebut dalam seminggu adalah 178,5 kilogram. Gitu. Oke. Nanti harus dibaca dengan seksama, satu harinya, sehari atau setiap harinya dapatnya ini. Nah, bagaimana tanyanya tadi apa? Bagaimana kalau hasil penjualannya selama seminggu? Tinggal ini dikali seminggu, yaitu 25,5 dikali 7, kemudian dihitung ya. Ingat, untuk soal cerita harus dipahami soalnya serta teliti dalam menghitungnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu di nomor 4. Di dalam kaleng terdapat 5 liter minyak goreng. Seluruh minyak goreng tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong berisi setengah liter minyak goreng, berapa kantong minyak goreng yang dihasilkan? Ya. Jadi kita tulis diketahui dulu ya.
diketahui terdapat 5 liter minyak goreng. Kemudian minyak akan dipindahkan ke kantong plastik yang dapat diisi sebanyak setengah liter. Ya, berarti ini 5 liter minyak akan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang isinya atau dapat menampung setengah liter. Nah, berarti berapa plastik atau banyaknya berapa kantong minyak goreng yang dapat dihasilkan. Jadi bagaimana caranya? Ya, yaitu 5 liter dibagi setengah. Ya. Nah, jawabnya 5 dibagi setengah. Itu tadi angka 5, jangan usah takut, yaitu dibuka menjadi 5/1. Kemudian ini soalnya pembagian, otomatis tanda pembagian diganti dengan perkalian. Kemudian bilangan yang kedua diubah atau dibalik menjadi 2/1. Kalau sudah seperti ini, tinggal dikalikan seperti biasa, yaitu pembilang dengan pembilang. 5 kali 2, penyebut kali penyebut, 1 kali 1, dan hasilnya 10/1. Nah, karena di bawahnya /1 tidak perlu ditulis, tinggal ditulis saja 10. Nah, sudah diketahui, sudah ditanya, dijawab, sudah ada jawabannya, tinggal ditulis. Jadi kantong minyak goreng yang dihasilkan ada 10 kantong. Ya, saya ingatkan untuk matematika dipahami betul soalnya. Apa yang diminta dari soal tersebut, entah itu perkalian, pembagian, atau ada tadi yang soal luas tanah ada 1/3 kali lebih lebar, seperti itu. Dipahami? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk tugas kalian hari ini, yaitu tugas matematika untuk kelas 5A Kamis 17 September 2020, yaitu buku paket ISPS halaman 18 yang dikerjakan hanya nomor 5, 6, 8, 10, dan 15. Ya. 5, 6, 8, 10, dan 15 dikerjakan menggunakan cara tadi: diketahui, ditanya, dijawab, serta jadi. Seperti kemarin dikerjakan di kertas folio. Ya, di kertas folio ditulis dengan rapi, insya Allah nanti saat masuk saya nilai. Kemudian untuk kunci jawaban seperti kemarin saya akan kirim setelah maghrib. Ya, jadi kalian bisa mengoreksi atau melihat jawaban kalian tepat atau tidak, apa memiliki jawaban yang lain, seperti itu. Ya, oke, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang mau belajar di rumah serta mau melaksanakan tugas dengan jujur serta dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.